adalah menegaskan sikap kita peduli kepada negara bahwa diperlukan saluran rakyat langsung di parlemen selain dari fraksi partai politik. Sebetulnya gerakan ini sudah dimulai sejak tahun 2020, tetapi dalam berjalannya waktu kami baru pada akhirnya menemukan waktu, momentumnya adalah di saat sekarang ini. Di saat sebetulnya ketidakpercayaan terhadap partai politik dan terhadap DPR ini semakin meninggi akibat terjadinya peristiwa tragedi kerusuhan tanggal 25 sampai 31 Agustus 2025 yang menjadi amok massa kemudian mendorong untuk dibubarkannya DPR. Dan kami tidak setuju untuk DPR dibubarkan. Tetapi bagaimana caranya DPR itu dipulihkan kembali oleh rakyat dan rakyat juga merasa memiliki lagi negaranya itu, yaitu dengan adanya satu saluran baru atau fraksi baru atau kamar baru di parlemen sebagai saluran rakyat langsung yang namanya fraksi rakyat yang bisa menjadi alat partisipasi langsung dan kekuatan rakyat seimbang dengan fraksi partai politik dan berada disahkan di DPR dan MPR. Ya, sejauh ini mekanismenya agar masyarakat sipil atau individu ini bisa ikut serta dalam politik praktis tanpa melalui partai itu seperti apa? Ya, itu ada dua sebetulnya ya. Yang pertama, satu adalah yang sekarang sudah berjalan di MPR itu melalui perubahan konstitusi, tetapi juga melalui revisi undang-undang politik. Yang sekarang itu undang-undang politik menyangkut masalah undang-undang pemilu dan undang-undang partai politik itu akan direvisi. Nah, oleh DPR, kemudian dengan peristiwa kemarin Presiden Prabowo mendorong untuk terjadinya reformasi politik yang kemudian juga disambut oleh pimpinan DPR bahwa reformasi politik DPR juga akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Reformasi politik dalam arti merubah secara struktur di fungsi legislatif seperti apa? Oh iya, otomatis ada penyempurnaan. Ada dua tadi kan, ada dua itu melalui mekanisme perubahan konstitusi itu lebih fundamental. Tapi bisa juga yang kita dorong ini adalah melalui revisi undang-undang politik yang terdiri dari undang-undang pemilu dan undang-undang kepartean. Jadi ada dorongan juga inisiatif DPR yang mengusulkan yang namanya undang-undang omnibus law politik. Nah, kita bisa masuk di situ bahwa di konstitusi bahwa menyatakan anggota DPR dipilih melalui partai politik, dan kita akan mendorong partai politik selain mencalonkan calon legislatif dari kader partai juga berkewajiban partai politik atau gabungan partai mendorong mencalonkan anggota legislatif dari non partai politik. Tetapi selain dari kelompok-kelompok masyarakat, golongan rakyat, kemudian komunitas hingga individu, kita juga melihat faktor kegagalan terserapnya aspirasi rakyat khususnya konstituen ketika pemilu 2024, yaitu ada beberapa partai politik, ada salah satu partai politik yang suaranya besar, tetapi karena tidak masuk ke threshold, maka calon anggota legislatifnya ini tidak masuk dan konstituennya tidak punya suara. Padahal dia hanya kurang 0,13 misalnya gitu. Ada 5 juta suara misalnya. Itu dari salah satu partai, tetapi dengan 5 juta suara itu suaranya hilang, akhirnya tidak terserap. Nah, ini adalah salah satu solusi. Jadi bukan hanya masalah buat keterwakilan dari non partai politik sendiri, tetapi partai-partai politik yang tidak lolos ambang batas kita akan menjadi satu kekuatan tersendiri. Kalau aspirasi itu dianggap dari mewakili dari DPR,